Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian hadis. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, kita masih melanjutkan kajian pembahasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuki pada hadis yang ke-32, yaitu masih membahas tentang bab sabar. Tentang bab sabar. Saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah taala, Allah berfirman, ya, jika misalnya Nabi bersabda lalu beliau mengatakan Allah berfirman, maka ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah lafadznya dari Nabi tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis qudsi. Yaqulullah taala ma li abdil mu'min indi jazaa'un. Ya, tidaklah bagi hambaku yang mukmin, seorang mukmin, ya, indi jazaa'un, di sisiku ada pahala, ya, padaku ada pahala bagi hambaku yang mukmin, idza qabattu safiyahu, jika saya mengambil kekasihnya. Ya, yang dimaksud sini kekasihnya adalah seperti anak. Artinya jika Allah mewafatkan, ya, memanggil sini artinya mewafatkan, misalnya orang tuanya, istrinya, anaknya, ya, suaminya atau yang semisalnya, artinya orang-orang yang dicintai. Min ahli dunia, dari penduduk dunia, tsumma ihtasabahu, lalu dia seraya mengharap pahala di sisi Allah atas musibah yang menimpanya, illal jannah, melainkan orang tersebut atau seorang mukmin itu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin begitu besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu surga, jika tatkala
ada kekasihnya, ada orang yang dicintanya itu Allah wafatkan atau tatkala meninggal dunia, ya orang yang dicintai apa dari kerabatnya, keluarganya atau yang semisalnya, melainkan lalu dia seraya mengharap pahala atas musibah yang menimpanya, tidak berkeluh kesah, tidak meratap, ya tidak meraung-raung, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia ikhlas atas musibah itu, dia bersabar dan dia juga mengharap semoga Allah memberikan pahala yang begitu besar atas musibah yang menimpanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kelak ya kepada orang mukmin tersebut. Ikhwatal Islam, azakallah. Ya, hadis yang sangat pendek ini memberikan faidah, di antaranya bahwasanya hadis ini merupakan dalil petunjuk tentang keutamaan bersabar atas wafatnya orang yang kita cintai. Ya, tentu setiap kita pasti kita memiliki seseorang yang kita cintai. Ya, tentu seorang suami cinta kepada istrinya, seorang istri cinta kepada suaminya, seorang anak cinta kepada orang tuanya cinta kepada anaknya, kepada kerabatnya, keluarganya, saudaranya, dan seterusnya. Itu sudah merupakan fitrah manusia. Bahwasanya manusia itu mencintai orang-orang yang terdekatnya itu. Namun, ya, eh, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan mengambil ya salah seorang dari mereka yang mereka cintai, ya atau meninggal, ya salah seorang dari mereka meninggal, ya lalu dia bersabar atas musibah yang menimpanya, ya dan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik baginya jika dia bersabar dan seraya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu sikapnya yang sabar, yang seraya mengharap pahala di sisi Allah, ya maka tidak ada balasan baginya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita sadari, ya, bahwasanya namanya musibah ya pasti akan menimpa setiap kita. Ya, dalam disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wala nabluwannakum, ya, bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit, ya, bisyai'in minal khawfi wal ju' dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, wa naqsi minal amwal dan kekurangan harta, harta benda, wal anfus dan wafatnya, meninggalnya kerabat-kerabat, orang-orang yang dicintai, wassamara dan kekurangan daripada buah-buahan atau makan makanan. Ya, ini pasti semua orang akan menghadapi namanya ujian-ujian. Itu pun sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada kita, ujian yang sangat kecil sekali. Ya, sangat ringan sekali sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang dengan ujian dengan syariat kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian faidah yang kedua dari hadis yang singkat ini menunjukkan begitu besarnya karunia Allah, anugerah Allah, nikmat Allah, ya, dan begitu maha mulianya, maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ya, kenapa? Karena semua yang ada pada diri kita, bahkan jiwa kita pun sebenarnya milik Allah. Ya, segala urusan adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahkan orang-orang yang kita cintai pun, ya, orang-orang yang kita cintai pun itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bahkan diri kita, orang yang kita cintai, orang tua kita, ya istri kita, anak-anak kita, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun semua itu adalah milik Allah, tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya, milik Allah mengambilnya kembali, ya, namun seseorang itu jika dia bersabar dan seraya mengharap pahala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberikan pahala yang besar baginya. Ya, kan kalau dipikir secara apa namanya, secara rasio, ya, artinya boleh jadi bisa saja Allah tidak memberikan pahala kepada kita. Kenapa? Atas jika Allah mengambil eh, kepemilikannya kembali dari kita, karena semuanya adalah titipan yang Allah berikan kepada kita, adalah titipannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah, cuma dititipkan saja. Oleh karena itu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengambilnya, maka itu adalah hak Allah, meskipun Allah tidak memberikan gantinya, ya, tidak memberikan ganjaran dari apa yang Allah ambil itu, karena miliknya Allah. Tapi karena di sini menunjukkan Allah itu maha dermawan, Allah itu maha mulia, ya, maha kaya, maha baik, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha rahman, ya, maha rahim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil punyanya, miliknya, lalu Allah menggantikannya dengan yang lebih baik, itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apakah ada balasan yang lebih besar dari balasan surga? Ya tentu tidak ada. Ya, tentu tidak ada. Semua yang kita cintai, bahkan apa yang kita cintai, berupa rumah-rumah, tempat tinggal kita, kebun-kebun, mobil-mobil, uang-uang yang ada, yang kita simpan, ya, perhiasan-perhiasan yang kita miliki, itu semua, eh, jika dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tidak ada bandingannya. Ya, kenapa? Karena kenikmatan dunia ini akan hancur, akan sirna. Kalau bukan kita yang lebih dahulu meninggalkan mereka, atau mereka yang lebih dahulu meninggalkan kita. Ya, misalnya kalau keluarga kita, orang yang kita cintai, barangkali dia lebih dahulu meninggal daripada kita. Ya, atau kita lebih dahulu meninggal daripada mereka. Atau kalau barang-barang, boleh jadi barang-barang itu rusak sebelum kita meninggal dunia, atau barang-barang itu hilang, dicuri oleh pencuri, atau barang-barang itu misalnya terbakar atau kena musibah yang besar sehingga barang-barang itu hancur, rumah itu hancur, ya, sebelum kita meninggal dunia. Ya. Sedangkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak itu tidak akan hancur, tidak akan binasa, akan kekal abadi selama-lamanya. Ya, oleh karena itulah maka kita perlu untuk menyadari, ya, sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha rahim, maha karim, ya, maha dermawan kepada hamba-hambanya. Tatkala Allah mengambil kembali titipannya, punyaannya, kepemilikannya, justru Allah menggantikan yang lebih baik, ya, kepada hamba-hambanya yang bersabar tentunya, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah di situ ada isyarat menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan Allah. Itu apa? Idza qabattu sofiyahu. Ya, apabila aku, kata Allah, mengambil, ya, mengambil kekasihnya. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu berbuat sesuatu, ya. Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apa namanya, yang mengangkat derajat seseorang dan menurunkannya, memuliakan dan seterusnya, yang mengajarkan dan seterusnya. Jadi Allah sebetulnya memiliki namanya perbuatan-perbuatan. Hanya saja perbuatan Allah tentu tidak sama dengan perbuatan-perbuatan makhluknya, ya, tentang caranya, tentang hakikatnya. Tapi Allah sebetulnya berbuat, melakukan sesuatu. Ya, sebagaimana manusia juga melakukan sesuatu, tapi perbuatan manusia sangat jauh berbeda dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini menunjukkan, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melakukan apa saja yang maha melakukan, ya, maha berbuat apa saja yang dikehendaki. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi perbuatan Allah.
Ya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, in arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah cukup mengatakan hancur maka hancurlah, jadi maka terjadilah. Ya, mati maka matilah, hidup maka hiduplah. Ya, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sesuatu terhadap hambanya, terhadap makhluknya, termasuk dalam mewafatkan, mematikan hamba-hambanya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh, namun perlu wajib kita ketahui ya bahwasanya perbuatan Allah itu semuanya baik ya. Meskipun semua perbuatan Allah, semua ketetapan Allah, takdir Allah itu semuanya baik. Ya, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah lakukan itu semuanya baik. Ya, meskipun dalam perspektif kita ada yang tidak baik, ya, ada yang tidak baik seperti musibah-musibah itu dalam perspektif manusia. Ya, tentu manusia tidak ingin ada namanya bencana-bencana yang terjadi, sakit dan seterusnya. Tapi apa yang Allah tetapkan itulah kebaikan. Karena apa? Karena di balik segala musibah yang menurut kita itu tidak baik, ya atau itu menyusahkan kita musibah itu membuat kita bersedih. Tapi di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Ya, jadi tidak boleh kita menyandarkan keburukan itu kepada Allah, menyandarkan perbuatan keburukan, menyatakan bahwasanya perbuatan Allah itu buruk, ya, ketetapan Allah itu buruk, ya. Yang buruk itu adalah apa yang Allah tetapkan, itu berupa makhluk-makhluknya, ya, berupa makhluk-makhluk seperti adanya musibah, ya, sakit, ya, dan seterusnya, ya, musim paceklik. Tapi apa yang Allah tetapkan bahwasanya akan terjadi musibah, akan hancur ini dan itu, akan terjadi begini dan begini, ya, maka itu adalah ketetapan yang baik, ya, ketetapan yang baik. Dan tentu semuanya itu dibaliknya adalah hikmah yang sangat besar, ya. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala menetapkan keburukan, ya, artinya menetapkan misalnya bencana dan perspektif manusia adalah keburukan, tetapi bagi Allah adalah kebaikan. Karena apa? Karena di balik keburukan itu menurut perspektif manusia itu ada kebaikan yang sangat besar. Itu apa? Tentu bagi orang yang beriman, musibah-musibah yang menimpa kita adalah penghapus dosa. Ini harus kita yakini. Hapus dosa. Boleh jadi kita banyak dosa yang tidak bisa dihapuskan melalui istighfar. Maka dengan adanya musibah inilah, maka ini adalah sebagai penghapus dosa kita. Ya. Jangankan perkara-perkara yang besar yang menimpa kita berupa musibah. Duri pun yang satu duri pun yang menusuk kaki kita itu Allah ampunkan dosa kita sesuai dengan kadar dosa yang kita lakukan. Iya. Semakin besar musibah yang menimpa kita, maka semakin besar juga kadar dosa yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Ya, karena tentu kita sebagai manusia pasti banyak berbuat dosa dan kesalahan, siapapun dia. Pasti banyak berbuat dosa ya, dan kesalahan, dosa besar kah atau dosa kecil. Oleh karena itulah ketika musibah yang menimpa kita itu, maka kita harus berbaik sangka bahwasanya ini adalah merupakan penghapus dosa atas apa yang kita lakukan selama ini. Ya, jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, ya, tapi kita harus berbaik sangka bahwasanya di balik musibah itu ada penghapus dosa, ada dapat mengangkat kita punya derajat, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai pelajaran bagi kita agar kita manusia ini mau kembali kepada Allah. Karena manusia eh, tatkala tidak ada musibah, kadang atau sering manusia itu lupa kepada Allah. Ketika sehat, dia lupa kepada Allah. Ketika dia kaya, ketika dia merasa aman, lupa kepada Allah. Maksudnya tidak menjalankan perintah Allah, ya, lupa atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, sehingga kadang nikmat-nikmat itu dipakai dalam kemaksiatan. Maka Allah SWT uji dengan ujian-ujian, sakit, kematian, bencana dan seterusnya, agar manusia itu mau kembali kepada Allah, agar manusia itu sadar bahwasanya manusia itu memiliki namanya Tuhan, memiliki namanya Allah, ya, yang menguasainya, yang menciptakannya, yang merajainya, yang mengaturnya. Oleh karena itu dia harus ikut aturan-aturan Allah.
ya ikut syariat Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan kebahagiaan di dunia ini lebih di akhirat kelak. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, hadisnya cukup singkat sekali, tetapi memberikan faedah yang sangat besar kepada kita, yaitu kita diharapkan sebagai seorang muslim, tentunya orang mukmin, menjadi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang seraya mengharap pahala dari sisi Allah, khususnya tatkala kita tertimpa musibah seperti meninggalnya kita punya orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita, maka hendaklah kita semata-mata mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun menggantikannya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, ada yang bertanya? Ya, baik, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah tatkala ada musibah-musibah yang menimpa kita, seraya kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya dunia adalah ujian, ya, tidak mungkin manusia lepas daripada ujian, ya, tapi sekali lagi ujian itu ada hikmah-hikmahnya. Allah tidak menetapkan takdir yang menyusahkan kita untuk merendahkan kita, tetapi Allah menakdirkan adalah takdir yang baik tentunya, ya, sekalipun itu berupa bencana dan seterusnya, tapi di balik bencana, musibah dan seterusnya itu ada hikmah-hikmahnya. Di antaranya Allah ingin menghapuskan dosa kita, ingin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kita mau kembali kepada Allah, mau terus senantiasa ingat Allah bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Mengucapkan jazakallahu khairan pada para peserta yang sudah hadir dalam kajian kita kali ini. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus belajar dan mempelajari agama kita ini. Dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih banyak, lebih besar kepada para donatur yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Kami undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi sebentar malam dalam kajian tafsir Al-Quran jam 9 malam sampai jam 10. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di malam hari ini dalam kajian tafsir Al-Quran di jam 9 malam insya Allah. Demikianlah, kita mundur diri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.